Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saat ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau buka hati kita mau menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, amin. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, percaya Tuhan hadir. Dia memberikan kekuatan, Dia memulihkan hidup kita, menyembuhkan sakit kita. Mari cari sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Rasakan hadiratnya dengan sukacita, damai sejahtera. Dia limpahkan bagi kita. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami diberikan tubuh yang sehat, itu bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Itu bukan karena kegagahan kami, tapi semua karena Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan, membawa seluruh hati kami, kehidupan kami. Kami rindu menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak terima segala pujian, segala penghormatan, semua yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan.
diam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Menikmati akan hadirat-Mu. Menikmati Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu. Itu yang selalu kami rindukan Tuhan. Engkau selalu menjadi dambaan dalam hidup kami. Dan kami mau selalu menjadikan Engkau kekasih hati kami Tuhan. Kau terindah, Kau yang terindah, ya Tuhan. Kau satu di hatiku. Memujimu, menyembahmu, saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindukan. Mari bawa penyembahanmu, bawa sembahmu saat ini. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, ya Tuhan. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau Tuhan. Jiwa kami selalu haus akan Engkau. Jiwa kami selalu haus akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir urapan-Mu Tuhan. Mengalir jamahan-Mu Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tangan-Mu saat ini.
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Biar hadirat-Mu itu memenuhi kami, Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, penuhi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan lawatan-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Biar yang nampak hanya kemuliaan, Tuhan. Dimanapun kami berada, yang nampak hanya kemuliaan, Tuhan. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan belas kasih-Mu, penuhi kami, Tuhan, dengan Engkau. It's all about You, Jesus. Semua tentang Engkau, penuhi kami, Tuhan. Sebab kami percaya, kami tahu, Tuhan, ketika kami mencari sesuatu dari dunia ini mengecewakan kami.
Tapi kami percaya ketika kami cari wajah Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan, tolong kami, penuhi kami Tuhan. Hari-hari ini melalui masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang tidak gampang, masa-masa yang tidak menentu. Hari ini cuma Engkau yang kami perlukan. Tuhan, tuntun kami, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Berjalan bersama dengan Yesus kami mampu, berjalan dengan Yesus kami bisa, berjalan bersama dengan Yesus kami pasti keluar sebagai seorang pemenang. Tuntun kami, pimpin kami Tuhan. Ajar kami mau rendahkan hati kami, biar Tuhan berbicara sempurna atas hidup setiap kami. Biar firman ini berkumandang dalam hidup setiap kami, dan firman ini jadi kekuatan dalam hidup setiap kami. Roh Kudus pimpin kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sampaikan isi hati-Mu. Biar firman ini jadi kekuatan buat setiap kami. Biar firman ini meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus baik. Amin. Biar Dia kenyangkan setiap kita, biar Dia kuatkan setiap kita, biar Dia mampukan setiap kita. Lalui apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita. Satu hal yang saya tahu pasti ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia bawa kita keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Mungkin gak gampang hari ini, mungkin gak mudah buat setiap kita. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, one day ketika engkau sudah ada di garis akhir, ketika engkau sudah ada di garis finish, ketika masalah sudah selesai, engkau bisa berkata, apapun yang Tuhan jadikan dalam hidupku, itu sungguh sangat amat baik. Amin. Lewat semua masalah, lewat semua persoalan, seringkali kita belajar loh Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara kembali dari Musa. Sama-sama kita mau kembali belajar dari Mazmur 90 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-14 kita sudah selesaikan. Kenyangkanlah kami Tuhan dengan belas kasih-Mu. Dengan kasih setiamu kenyangkan setiap kami. Hari ini kita mau next di ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang jadi permohonannya Musa? Apa sih yang jadi isi doanya Musa? Apa yang jadi kerinduannya Musa Bapak Ibu Saudara? Sama-sama kita mau belajar hari ini. Mazmur 90 ayatnya yang ke-15 berbicara untuk Bapak Ibu Saudara juga untuk saya. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saya ulangi sekali lagi. Ini kedengarannya agak gimana ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya ulangi sekali lagi. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Hari ini saya pelajari Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama dari Musa. Musa ini orang yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami masa di mana Tuhan angkat hidupnya, tapi dia juga mengalami masa di mana Tuhan izinkan dia mengalami lembah kekelaman. Tapi dia belajar di setiap titik kehidupannya. Sehingga hari itu Bapak Ibu Saudara, Musa bisa berbicara dalam doanya, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Hari ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak engkau sudah melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang mungkin gak gampang buat setiap kita. Tapi hari ini biar itu jadi doa setiap kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita mau belajar dari Musa. Musa gak berdoa terus-menerus untuk masalah berkat Bapak Ibu Saudara. No, Musa gak berbicara terus-menerus tentang masalah mujizat, pertolongan. Karena dia percaya Tuhan yang akan sediakan jalan keluar bagi dia. Ketika dia melihat kiri, kanan, depan, belakang, gak ada jalan yang terbuka. Ketika satu kali dia dikejar oleh musuh, di depannya cuma ada laut teberau. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan bekerja, laut teberau terbelah menjadi dua. Dan dia berjalan di tengah-tengah laut teberau dengan dinding kiri dan kanannya adalah air. Musa gak coba untuk dia minta berkat dan berkat terus Bapak Ibu Saudara. Tapi dia belajar lewat semua proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya Musa. Dia belajar, Tuhan berikan aku hidup yang seimbang. Musa tetap mengucap syukur, Musa tetap bersuka cita sekalipun dia ada di dinamika hidupnya. Ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang gak mudah, masa-masa yang gak gampang buat Musa sederhana Bapak Ibu Saudara. Hidup yang bervariasi itu menjadikan hidupnya lebih kuat. Menjadikan hidupnya lebih tough. Bukankah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bukankah hari ini hidup yang bervariasi itu indah buat setiap kita? Bukankah ada pagi, ada malam, ada asin, ada manis. Gimana kalau makanan asin semua Bapak Ibu Saudara? Budrek kita Bapak Ibu Saudara, iya enggak? Gimana kalau makanan manis semua Bapak Ibu Saudara? Kencing manis Bapak Ibu Saudara, diabetes kita, iya kan? Bukankah hari ini Tuhan buat dinamika hidup kita itu indah?
Sometimes dia izinkan berkat terjadi, tapi kadang dia juga izinkan masalah terjadi. Buat saya sederhana, masalah, persoalan badai seringkali membuat kita jadi pribadi yang lebih tough, menjadi pribadi yang lebih kuat. Hari ini saya pelajari Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi orang Kristen, seringkali ya Bapak Ibu Saudara ya, kita suka pelintir-pelintir ayat loh Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita suka atur-atur Tuhan, seringkali kita suka dikte-dikte Tuhan untuk selalu hidup kita penuh dengan berkat dan mujizat. Tapi berapa banyak engkau mau belajar dari orang-orang yang ada di dunia sana Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di luar Tuhan. Saya kadang belajar loh Bapak Ibu Saudara, saya satu kali punya satu teman ya. Saya ini usia masih cukup muda tapi menjalani kehidupan pekerjaan saya seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang usianya jauh di atas saya Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya ketemu sama satu orang Bapak Ibu Saudara, saya lihat orang ini, saya tahu dia itu lagi punya satu masalah di keuangan Bapak Ibu Saudara. Dia punya masalah yang begitu besar Bapak Ibu Saudara. Kalau saya jadi dia mungkin saya sudah gila Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, Om punya masalah yang besar kayak gini, Om kok enggak stres ya? Kok tetap bisa ketawa-ketawa? Dia bilang sama saya, tak kasih tahu ya, masalah itu bikin hidup lebih hidup. Kalau hidup enggak ada masalah, enggak ada gregetnya sama sekali. Berapa banyak engkau ketika mengalami masalah, engkau enggak pernah bilang kayak gitu, tapi engkau terus menggerutu sama Tuhan. Engkau terus salah-salahkan Tuhan. Masa kita kalah sama orang dunia? Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ketemu sama orang yang lain Bapak Ibu Saudara. Ada satu om juga Bapak Ibu Saudara, usianya sudah cukup tua. Satu kali dia ini dapat satu masalah yang saya tahu Bapak Ibu Saudara ya. Dia dapat satu masalah yang cukup besar. Dia bilang sama saya sambil ketawa-ketawa, dapat masalah kayak gini nih yang bikin kita bisa tidur. Kalau enggak ada masalah ini enggak bisa tidur Loh saya tak pikir, orang ini gila atau gimana. Tapi setelah saya renung-renungkan lagi, masa sih kita kalah sama orang dunia Bapak Ibu Saudara? Orang dunia bisa bilang, kesera-sera, whatever will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi seringkali, jujur ya Bapak Ibu Saudara, jadi anak Tuhan, seringkali kita tidak bisa loh ngomong kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika masalah, tekanan, persoalan terjadi, kita suka nyalahkan Tuhan. Tapi biar hari ini Musa ajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, dinamika hidup itu biasa. Apapun yang terjadi, kadang oke, kadang enggak oke, itu biasa Bapak Ibu Saudara. Tetap mengucap syukur. Tetap bersyukur sama Tuhan, tetap minta kekuatan Tuhan untuk aku bisa menyelesaikan masalah ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini seringkali saya lihat Bapak Ibu Saudara, ketika masalah terjadi, seringkali masalah itu memberikan pelajaran dan membuat kita makin bersyukur. Saya hari ini ada di hadapan Bapak Ibu Saudara bukan berarti saya tidak punya masalah Bapak Ibu Saudara. Saat ini pun saya punya masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali pengalaman saya Bapak Ibu Saudara ya, ketika saya hadapi sebuah masalah, saya bertahan, saya struggle di masalah tersebut. Sampai satu hari Tuhan bawa saya selesaikan masalah tersebut. Saya sekarang belajar, ketika saya sudah selesaikan masalah itu, saya cuma menoleh ke belakang, saya lihat. Saya cuma bilang, aku masih belum gila ya. Berarti apa yang Tuhan izinkan terjadi, tidak melampaui kekuatanku. Amin. Dan saya percaya Tuhan yang sama, yang memberikan masalah atas hidup saya adalah Tuhan yang sama, yang adil, yang memberikan masalah atas hidupnya Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Amin. Seringkali kalau kita selesaikan masalah, coba menengok ke belakang Bapak Ibu Saudara. Coba sadari, kalau kita bisa tidak gila, kita bisa tetap hidup Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini belajar bersyukurlah. Dinamika hidup itu biasa. Musa berbicara sama Tuhan, buatlah kami bersuka cita. Seimbang, hidup itu seimbang. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Hari ini belajar bahwa kadang Tuhan izinkan masalah terjadi. Tapi seringkali Tuhan tidak teduhkan masalah kita. Tapi Tuhan teduhkan hati kita. Dia buat kita kuat, dia buat kita mampu. Dia jadikan hidup kita lebih indah, karakter kita lebih indah. Hidup kita hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya punya nenek ya. Nenek saya itu sebelum meninggal dia itu punya satu hobi yaitu merajut Bapak Ibu Saudara. Dia suka sekali merajut. Dan hasil rajutannya ada banyak dipasang juga di rumah saya Bapak Ibu Saudara. Dia itu suka merajut sebuah lukisan. Jadi lukisan itu dibuat sama dia dari benang. Dia merajut semua. Saya kalau ngantarkan nenek saya Bapak Ibu Saudara, nenek saya itu sukanya beli benang. Nenek saya kalau beli benang itu Bapak Ibu Saudara, warnanya macam-macam Bapak Ibu Saudara. Warnanya macam-macam. Ada merah, ada hijau, ada kuning, macam-macam. Saya tanya sama nenek saya panggilnya Bobo ya. Boh,
Kenapa beli benang kok cek banyak? Dia bilang gini, lukisan itu kalau warnanya tambah banyak itu tambah hidup, tambah baik. Bukankah hari ini sama dengan hidup setiap kita? Masa kita mau punya warna merah semua Bapak Ibu Saudara? Enggak kan? Kadang Tuhan izinkan masalah terjadi. Kadang Tuhan izinkan persoalan terjadi. Kadang Tuhan izinkan berkat terjadi. Bukankah hidup kita ini lembaran terbukanya Tuhan? Suka-sukanya Tuhan mau tulis apa di sana? Ketika kita nonton sebuah film Bapak Ibu Saudara, kalau filmnya terus isinya yang enak-enak, tok bosen kan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada saat di mana saat-saat yang menegangkan, saat-saat di mana pemain utamanya itu ada di posisi yang benar-benar terdempet, benar-benar dia lagi dikejar-kejar, film dibuat semakin menegangkan. Bukankah itu seringkali yang menarik Bapak Ibu Saudara? Yuk hari ini belajar hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang, masalah itu biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, tanya sama tetangga sebelah, tanya sama teman sebelah. Kamu punya masalah enggak? Kalau dia punya masalah, engkau punya masalah, berarti masalah itu hal yang biasa. Hari ini belajar seperti Musa. Dia enggak minta untuk Tuhan selesai, dia enggak minta untuk Tuhan enggak kasih dia masalah. Tapi dia belajar untuk Tuhan, biar hidup yang seimbang ini, aku bisa tetap bersuka cita. Amin. Amin. Saya punya satu kesaksian sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Saya masuk di dunia pekerjaan beberapa tahun ini ya Bapak Ibu Saudara. Dulu itu Bapak Ibu Saudara, saya paling enggak suka sekali sama yang namanya hujan. Saya bekerja di dunia kontraktor Bapak Ibu Saudara, saya bangun bangunan ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya enggak suka sama yang namanya hujan. Kenapa saya enggak suka? Karena kalau hujan turun, anak buah saya enggak bisa kerja Bapak Ibu Saudara. Kalau hujan turun, anak buah saya langsung masuk semua ke camp. Dia masuk semua istirahat. Jadi kasarannya saya ini bayarin orang nganggur. Mau gimana? Masa saya suruh dia hujan-hujanan juga enggak mungkin. Saya seringkali agak mangkel kadang Bapak Saudara. Kalau masih jam 10 pagi, jam 10 pagi atau jam 1 siang itu hujan itu saya kadang mangkel Bapak Saudara. Loh kok hujan gini kan anak-anak nganggur kan enggak dapat progres. Tapi hari ini Tuhan izinkan saya untuk jadi orang yang lebih dewasa lagi. Bukankah hujan sama panas itu Tuhan kasih seimbang? Hari ini ketika saya mulai enggak ngomel sama Tuhan, ketika saya mulai bersyukur, Tuhan ya udah enggak apa-apa tak terima. Apapun yang terjadi tak terima. Hari ini Tuhan kasih saya sederhana pengertian beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara. Ketika hari itu panas, kamu bisa kerja dengan baik. Kamu mengucap syukur. Tapi ketika hari itu hujan, bukankah ketika hujan itu banyak atap-atap yang bocor. Dan kamu bisa dapat banyak pekerjaan dari orang-orang yang mau renovasi rumah. Ketika Tuhan kasih saya pengertian itu saya mengucap syukur sama Tuhan. Oh iya ya, bukankah hidup itu kadang panas, kadang dingin, kadang panas, kadang hujan. Semua ada berkatnya. Semua ada berkatnya buat setiap kita. Tinggal kita mau punya sikap hati yang tetap mau bersyukur atau enggak. Waktu saya mulai bersyukur sama Tuhan betulan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang mulai telepon saya, Pak rumah saya bocor bisa direnovasi ya. Pak rumah saya bocor bisa direnovasi. Saya cuma bilang sama Tuhan, iya ya Tuhan ya, betul ya. Kalau cuaca ini panas terus saya juga tidak bisa dapat order yang lain. Bukankah hidup ini indah? Bukankah masalah itu mengajarkan kita banyak hal? Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, belajar sebagaimana Musa berjalan, tetap bersuka cita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower, lantai yang ke-6 di Surabaya Barat ya Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore, kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Bantu share saat teduh ini Bapak Ibu Saudara kepada siapapun yang membutuhkan. Saya percaya saat teduh ini akan membawa Bapak Ibu Saudara semua hari lepas hari semakin intim, semakin dekat sama Tuhan. Amin. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak hambamu doa melalui dinamika hidup yang hari ini ada, melalui variasi hidup yang hari ini ada, izinkan kami tetap mengucap syukur. Sekalipun masalah itu buruk dalam hidup kami percaya tetap ada pelajaran yang bisa kami ambil dari masalah itu. Izinkan tangan Tuhan menguatkan kami, izinkan tangan Tuhan memampukan setiap kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.